Oke, halo teman-teman. Udah lama nggak ketemu, kembali lagi di acara ngobrol-ngobrol santai di officialnya Jagusta, yaitu di Jagusta Official. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai dengan seorang wanita muda, yaitu termasuk juga ibu rumah tangga, sukses di bidang karir perbutikan. Nah, yaitu dari istilah kalau sekarang itu from zero to hero. Apakah itu berlaku untuk dirinya? Nah, nanti boleh kita tanya-tanya langsung ya. Nah, baik saja tanpa membuang waktu, langsung saja kita bertanya langsung dengan Vanessa. Sih. Benar ya? Ya, Vanessa Vanessa ini Maria, Maria oh ya. bukan Vanessa. Angel Oh, bukan. bukan ya. Bukan. Oke, Vanessa ya, Vanessa Maria. Ya, Oke, gimana kabarnya dalam keadaan masih kurang membaik nih dunia kita ya kan? Kabar baik ya pasti ya? baiklah, sehat Oke, lah. oke. Kabar anak juga baik lah pastinya ya. Sehat. Oke. Nah, jadi Vanessa nih, manggilnya Sa, Van atau apa ini? Atau Mar? Vanessa Oh, lah, Vanessa. Vanessa. Van ya, oke. Sa gitu aja ya? Iya oke, yang Oke. kena aja ya. Oke, Sa, boleh dong kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, Iya. kita relax saja sambil ditemani oleh minuman apa tadi? Nama Piton. Sama Piton ya. Tua apa tadi katanya? Tua. Enggak ya, enggak ada tua ya. Enggak. Oke. Nah, ini bukan endorse, hanya menemani aja ya. Nah, jadi teman-teman, Vanessa ini merupakan salah seorang wanita muda. Nah, di balik wanita muda juga ia adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, Sa, boleh dong bercerita di balik seorang wanita muda dan juga ibu rumah tangga, gimana sih eh, Vanessa itu bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga gitu. Kalau tipsnya nggak ada ya Poda, cuman Heeh. ya ngalir lah. Ngalirnya gimana tuh? Kayak si kuning mengambang mengalir tuh gimana nih? Jadi bisa karena terbiasa. Oh gitu. Bisa karena terbiasa. Bisa kan terbiasa. Nah, pada saat itu sedikit nih ya mengulik-ngulik masa lalu, boleh nggak nih kira-kira ya? Boleh. Boleh ya. Masa lalu yang mana ini Besti? Yang mana? Nah jadi gini, kalau yang aku tahu nih cerita-cerita kan sering kadang ya update status kegalauan. Apa sih penyebab kegalauan itu bisa terjadi gitu kan? Ini yang aku suka ini cerita kegalauan, mana Iya. tahu setelah podcast kita dapat obat kegalauan Iya, ya. itu dia Iya, kan. iya, iya. Obat kegalauan nggak ada Poda, Jadi? cuman ya kayak mana ya, ngalir juga, Ngalir juga ya. ikutin arus. Ya, artinya kan apa sih hal penyebabnya itu gitu, makanya bisa terjadi seperti itu. Nah, dan saya perhatikan setelah terjadi kegalauan itu kayaknya happy aja gitu. nggak ada terjadi sesuatu gitu Iya, ya. padahal di balik itu pasti ada hal-hal yang sangat luar biasa, yang sangat dipendam gitu. Gitu ya. Karena Iya. konsepnya gini Poda, kalau ada yang hilang pasti Mhm. bisa tergantikan. Widih. Cie, gitu dalam ya. Konsepnya kalau ada yang hilang, Pasti tergantikan. Jadi kalau ada yang hilang kok sedih-sedih. gitu ya. Iya, kok sedih-sedih. Itu yang hilang itu apa tuh kira-kira? Banyak Besti. Mau yang mana Besti? Oh gitu ya. Iya banyak iya, Besti. iya. Minum dulu Besti. Agak Kenapa? Agak-agak enak ya. Gak enak ya Oke, Besti. oke. Kita minum Nah, lemon dulu ya. Lemon ya, tapi ini kan meningkatkan daya tahan tubuh. Iya. Vice. Nah, Sih. jadi kita lanjut nih ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira nih, Vanessa masih muda nih. Ya. Di balik kenapa sih apa namanya ya? Sorry nih kalau salah bertanya ya. Di balik seorang ibu rumah tangga juga, apa sih dulunya penyebab bisa terjadi kegagalan dalam ya rumah tangganya mungkin gitu. Gitu ya Poda. Iya. Kalau penyebabnya sih nggak ada ya Poda, lebih ke introspeksi diri. Introspeksi diri, karena kita kan nggak bisa nyalahin satu sama lain kan, mungkin jalannya udah kayak gini. Jadi itu jadi kayak satu buah motivasi gitu. Oh gitu. Jadi suatu satu buah pembelajaran. Iya, pelajaran hidup. Jadi dulu aku Poda pernah dibilang orang, Mm-mm. kalau Vanessa itu kalau pisah dia sama si Anu itu sampahnya dulu Wow. kata orang gitu ya kan. Itu ucapan yang sangat Ucapan gak enak. Mas. Jadi sampai sekarang aku suka mikirnya gini, oh sampahnya bisa didaur ulang. Wow. Sampah yang ini berbeda. Iya. Karena prinsipnya kayak gini, sampah pun kita masih bisa didaur ulang. Kita masih bisa dipakai, kita masih bisa dicari, kita Oke. masih bisa dipergunakan ya kan. Oh, gitu. Bukan sampah sembarang sampah berlian pula ya. Iya kan? ya, kalau istilahnya berlian itu kalau dibuang ke kotoran apapun di tempat Tetap sampah bernilai, tetap punya harga. Bernilai, Jadi ya. nggak perlu takut. begitu ya. Artinya tidak bisa kita menyalahkan ke pihak manapun. Nggak bisa, itu penilaian mereka itu bebas. Jadi ketika ada netizen atau
masyarakat atau teman-teman yang menyatakan hal itu, tanggapan Vanessa gimana tuh? Senyumin aja, doain aja lah. Doain aja. Iyalah, senyumin aja. Mau kita kok cari pembelaan juga kan gak ada artinya. Oh gitu. Sama aja kan. Ya mana tahu kan dengan Ya adanya pembuktiannya sama kita umur 27 tahun kita bisa gini, bisa gini, bisa gini. Sedangkan dia bisa nggak? berarti Nah, istilahnya gitu. biarlah apa kata orang, yang penting aku menjalani Iya. hidupku. Kita tetap jalan. Yang penting rendah hati ya. Oh, gitu rendah juga hati, ya. Nggak boleh Oke. sombong. Ya, berarti istilah yang tadi saya katakan dari from zero to hero itu kira-kira udah bisa diberlakukan belum dalam hidup Vanessa Dikit gitu? lah, dikit Udah lah. mulai terasa ya, Iya, bisa udah mulai bisa jalan terasa. sana, jalan sini. Karena aku perhatikan kan suka healing juga nih. Iya, healingnya terlalu berat pada makanya karena bebannya berat kan. Jadi healingnya Oh. juga harus berat. Jadi salah satunya mungkin harus sering-sering healing juga berarti. Iya, sedikit lah healingnya. Oh, Healing gitu. tipis-tipis lah, tipis-tipis. Nah itu biaya healingnya itu pasti dari hasil kerja keras juga pastinya ya. Iya, Oke. sebenarnya sambil nyelam sambil minum air, Oh, sambil itu- healing sambil belanja. Oh gitu. Iya, Ya, kirain healing habis-habisin uang. gitu. Enggak lah Poda. Oke, Nyarinya oke. setengah mati. Wow, janganlah sampai mati kan. Iya, jangan sampai Oh. mati kan. Ngabisinnya juga harus setengah sadar. Oke, mungkin teman-teman nih bertanya kenapa sih manggilnya Poda gitu ya. Jadi sedikit Iya, Cak, penjelasan. Nah, mungkin gini, karena orang tua si Vanessa itu dengan abang saya gitu ya, itu ibaratnya orang tua si Vanessa menikah dengan iban kami kan gitu kan. Jadi orang tuanya Vanessa ini mengangkat bapak saya, ayah saya, apa lagi istilahnya itu ya, menjadi orang tuanya gitu. Jadi makanya Vanessa ini manggil saya Poda. Poda. Poda itu artinya bapak udah. Nah, itu teman-teman akan tahu nanti itu apa artinya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan apa sih itu kok biasa kan mas, bang atau apa gitu kan, om, Ini tante. Poda. Nah, ini agak berbeda. Nah, itu sedikit penjelasan ya supaya teman-teman nggak bingung. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang nggak bikin bingung lah. Yang bikin nggak bingung menjebak. ya? Nggak menjebak sih, cuman agak meragukan. Aduh, apa itu? Enggak lah. Ya artinya ketika tadi ada masyarakat atau teman-teman ya atau netizen berkomentar Vanessa santai aja. Nah jadi intinya Vanessa beranggapan ya udahlah. Yang penting aku menjalankan pekerjaan itu dengan ikhlas hati, dengan baik dan intinya tidak menyusahkan mereka. Iya. Seperti itu betul. ya. Oke. Nah jadi selain daripada itu Vanessa juga sekarang ini sibuk bisnis ya, bisnis di bidang butik. Kecil-kecilan lah, Iya. kecil-kecilan lah ini. Ya, artinya kan dulunya yang tidak apa-apa menjadi Iya, dulu dari apa-apa. nothing ya. Jadi dari nol lah memang ya. Dari nol. Dari nol sehingga ya bisa memiliki satu tempat berteduh. Puji Bisa, Tuhan. iya, bisa dikatakan seperti itu sambil berbisnis di bidang Iya. butik. Nah, itu gimana sih awal mulanya bisa tertarik di bidang butik gitu kan? Kenapa nggak yang lain? Karena dari segi mana ya Poda? Karena di Mhm. lingkungan sini itu cuma kita doang yang ada kayak gini. Oh, gitu. Jadi itulah kayak lebih itu daya tariknya. Oh gitu ya. Itu daya Dan tariknya itu di mungkin lingkungan kita ini. oh gitu di daerah yang tempat Iya. saya tinggal ya. heeh. Nah, dan di balik itu juga udah mulai terasa lah artinya ya lumayan laris juga ya. Ya puji Tuhan. Oke, nah jadi semoga di balik usaha-usaha yang dikerjakan saat ini itu nanti bisa bersalur terus ya. Amin. Oke, saat ini mungkin rumah-rumah yang sederhana kita bilang nanti akan menjadi yang luar biasa ya. Amin. Mana tahu kan dari usaha yang seperti ini jadi apartemen kan? Iya kan nggak ada yang tahu ya kan. Tapi Ini kalau masih apartemen- 27 tahun lah ini. Oh masih 27 tahun ya, Iya, masih masih muda 27 ya. tahun, masih muda. Wah, Oke. Yang ngomong ini berarti udah tua ya. Sadar diri. Oke teman-teman, nah itu dia. Jadi intinya saat ini Vanessa menikmati proses yang ada lah gitu kan. Nah boleh dong pertanyaan terakhir nih. Saat ini Vanessa masih kategori sendiri nih. Ya. Kira-kira ada nggak niatan mau ya artinya mencari seorang pendamping atau mencari seorang pengganti ayah dari dari si seorang Janeta. anak. Iya. Pertanyaannya ini menjebak ya. Takut salah jawab Iya, soalnya yang kira-kira ini ya. kan gitu. Di usia yang sekarang ini gitu. Ataukah tetap udahlah nanti sampai tua aja gitu. Jadi sebenarnya kalau itu keinginan Mm-mm. pasti ada lah ya Puda karena masih muda kan. Mm-mm. Tapi untuk nyeleksinya yang tepat itu kan pasti susah, Oh, butuh gitu. proses, butuh waktu, banyak pertimbangan. Tapi pasti ya, pasti bukan berarti kita harus sendirian aja, enggak. Oke. Jadi kira-kira ada mungkin tipikal yang harus ya tadi kan iya kriteria. Enggak, kriteria enggak ada, yang Hah? penting baik, sopan, sayang aja sama keluarga udah Oh, ya, gitu. gaji-gaji 3 miliar.
juta. Wow. Enggak Ujung-ujungnya. bercanda ya lah, bercanda. Pokoknya enggak, yang penting baik lah. Oh, ya gitu ya, baik ya. Yang penting gajinya sebulan 30 hari gitu Oh enggak? iya. Takut salah ngomong. Oke gitu ya. Nah itu kriteria mungkin yang seperti itulah ya, yang standar lah ya. Standar artinya ya. lah. Oke. Nah itu dia ya. Sebenarnya banyak sih yang mau kita pertanyakan, cuman nanti takutnya agak-agak menyinggung hati pula nanti. Enggak lah ya. Nah jadi konsep kira-kira atau mungkin ada sih kata-kata yang bisa memotivasi teman-teman para wanita-wanita, para ladies yang ada di luar sana, yang mungkin lagi nonton nantinya kan, apa sih, kenapa sih gitu kan, atau cara, lebih tepatnya cara menghadapi hati kegalauan itu ketika terjadi hal-hal yang nggak baik yang dilakukan oleh pria. Laki-laki gitu ya. Jadi sebenarnya yang harus kita sikapi itu Mm-mm. harus kuat. Harus kuat. Kuat dalam arti apa, seperti apa nih? Harus kuat itu dari omongan orang, dari cara berpikir kita juga kita harus kuat. Harus ibaratnya gini, kita ini sendiri itu kuat. Meskipun kita sendiri kita itu kuat loh. Kita itu perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Jadi kita itu harus bisa, kita itu harus hebat, harus bijak. Jadi banyak lah Poda. Jadi nggak perlu terlalu didengerin omongan orang kalau sendiri itu. Aduh, kalau sendiri itu nggak enak. Jadi single itu nggak enak, enggak. Jadi single juga enak kok. Cuman ya harus positif, jangan bikin malu keluarga. Oke. Tuh. Ini yang kuat, itu yang pertama. Ya. Terus berpikir positif. Itulah tipsnya ya. Iya. Mungkin ada tips yang lain kali? Gak ada? Ada, udah Itu aja ya. Iya. Oke, sehingga Terus semangat, itu aja. semangat. Semangat. Kalau nggak semangat hidup mati aja lagi. Iya, nggak ada semangat hidup nggak usah lah. Oke, jadi hal itulah yang makanya Vanessa sampai saat ini bertahan dengan kesendirian dan kesibukan di dunia bisnisnya juga ya. Nah, kira-kira di dunia bisnis lagi nih ya, apa aja sih yang dijual gitu mungkin di butiknya? Ini si Poda yang kayak Poda lihat lah, ada tas, baju. Kemarin Oh, baru gitu. terakhir belanja. Oh iya ya, sambil healing juga ya. Iya, healing juga. Iya. Healing Iya. tipis-tipis lah. Oke, sip. Nah gitu aja Poda mata memandang, mata Poda memandang Oke, gitu lah. sip. Nah, jadi ya seperti ya usaha butik lah intinya ya. Iya, Dan itu mungkin kalau cerita harga mungkin masih terjangkau lah. terjangkau kali. Kira-kira ini apakah dijual secara online juga atau gimana? Enggak, aku offline. Offline ya. Ada mungkin terniat nanti akan menjual secara online? Kayaknya sih sejauh ini belum. Belum ya sampai saat ini ya. Lebih nyaman di offline. Oke, ya jadi gimana nyamannya aja kita berbisnis ya intinya ya. Yang penting Yang lancar. penting nyaman, lancar. Oke, nah jadi itu dia teman-teman. Jadi ya sebenarnya banyak hal gitu kan, yang lebih gimana gitu yang harus kita pertanyakan gitu kan. Jadi ternyata Vanessa ini banyak juga hal-hal yang cukup pahit gitu kan dalam kehidupannya. Cuman ya sebagai seorang wanita juga harus kuat katanya menanggapi hal-hal apa yang masyarakat ataupun netizen katakan terhadapnya. Intinya berpikir positif dan kuat. Semangat. Oke. Nah, oke, sebelum kita tutup mungkin ada satu motivasi buat teman-teman mengenai hal-hal yang perlu disampaikan kali untuk para wanita mungkin gitu. Sebenarnya nggak ada yang mau disampaikan, cuman ya gitu tadi, harus semangat, tetap ulet, tetap banyak berdoa aja. Oh, gitu aja ya intinya ya. Dan juga bersyukur pastinya. Bersyukur. Oke. Jangan berkecil hati. Apapun kata netizen. Orang di luar sana, selagi itu masih baik, kerjakan aja. Sip. Nah, itu dia ya. Jadi terima kasih nih. Oke, sebelumnya Vanessa mungkin ada media sosial nanti bisa kita tag juga di video kita. Ada? Boleh dikasih tahu atau Instagram, Facebook, WA nggak usah. Nanti paling nanti ya. Nggak usah ya, nggak usah. Instagram Vanessa Maria Lintunia. Facebook juga Vanessa Maria Lintunia. Oke, sama ya. Sama. Oke, nanti buat teman-teman bisa. Jangan salah Vanessa Angel ya. Jadi buat teman-teman yang mau follow, mau add, silahkan. Nah itu terbuka untuk umum. Yang penting selagi masih sewajarnya kan gitu. Yang sopan akan diterima dan di follow kembali pastinya kan gitu kan. Pasti. Oke, jadi itu dia teman-teman pembicaraan singkat kami mengenai ya wanita muda yang juga berkarir di balik kesibukan sebagai ibu rumah tangga juga pastinya. Nah, jadi buat teman-teman semoga termotivasi semuanya dari video ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalian like, komen dan share juga video ini ya teman-teman.
supaya terus berkembang. Jadi sekian video ini teman-teman, sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya. Bye bye.